Waktu yang paling tepat untuk ngasih tahu anak ini adalah saat tidur. Tuh, bener kan gue? Kasih hukuman, biarkan dia nangis goser-goser, Aku diemin. diemin aja, bener. Ibu mau ngomong setinggi apapun sama, anak lagi ngaco, dia akan nyambung. Saat kau hadir di dunia, ku merasakan bahagia. Senyummu abadi dalam hatiku. Setiap detik ku ingin bersamamu. Maafkan mama, harap kau mengerti atas semua kesalahan masa lalu. Maafkanlah mamamu. Halo, dokter Reza ya? Dede, timbang. Hah? Tasnya mana? Timbang dulu yuk. Yuk, timbang dulu yuk. Anak orang kaya mau timbang, lihat beratnya berapa. Dede bisa nggak timbang sendiri? Coba, timbang. Ini pinter banget, mesti lepas sepatu dulu ya timbang ya. Lepas sepatu sendiri Dede kan bisa. Timbang, yuk, berapa tuh timbangannya? Sini coba lihat itu timbangan anak orang kaya. Berapa coba? 1495. Wih, anak orang kaya 15 kilo, 14,95 sama dengan 15 kilo guys ya. Karena gizinya seimbang, makanannya kuat, sehat, makanannya mehong. Sekarang tingginya coba berapa? Tuh, anak gua pinter gini ya guys ya tuh. Ayo, abang. Bawahnya. Tuh, yeay. Berapa tingginya? Berobat. 92,5. Wih, kok 92,5 anak gue tinggi, sehat, kuat karena makan makanan mahal dan bergizi ya guys ya, penting itu ya guys ya. Ini suhunya dulu. Halo, coba suhunya, coba nih anak pintar tuh. Anak ini dibilang bandel ya guys ya, kalau bandel dipecahin semuanya. Oke. Semuanya normal ya mah 36. Oke. Oke, sepatunya deh. Oke, sepatunya lagi deh. Ini mau ketemu Om Reza. Nih, tuh. Yuk. Ini deh, mana sepatunya? Sama siapa? Sama Dokter Reza. Sama Dokter Reza. Mau nggak? Ya, ayo. Dulu. Kamu nggak boleh peluk orang sembarangan ya. Kalau nggak kenal jangan peluk. Iya. Hari ini rencana berobat. Ini bisa. Oh, tidak dipanggil. Kapan manggil? Oh itu dia. Tadi nih misalnya banyak banget ya Bu ya. Oke. Ada masih dipanggil apa? Iya, Ambil ada. berapa lagi jadi? Pesan bebek. Hai Jeda. Tos. Kamu gemukan sekarang Dede. Iya tahu. Apa Ruby, Adrena, Ada apa nih? Adrena. Tos, jadi nggak sekolah ya? Di mana sekolahnya? ACS. Ini jadi hype ya menurut tadi saya. Ada apa nih? Ada Iron Man ya? Ya. Ada Iron Man yuk. Banyak. Yang dibantu nomor tanggal lahirnya Pak? 11/11/23. Ayo. Ini deh. Mana nih Dokter Reza? Coba cari deh, yang mana dek? Ini tuh Dokter Reza. Wih, apa tuh dek? Apa dong? Tos dulu tos. Iya. Silakan duduk. Duduk. Silakan duduk. Duduk. Silakan duduk. Duduk. Silakan duduk. Duduk. Silakan. Duduk. Abang Jedin kenapa? Mimisan. Sering ngupil. Mimisan ya deh. Coba kasih tau Dokter Reza mana yang sakit. Mimis. Sama kupingnya mana yang sakit? Coba Om lihat dulu ya, boleh? Oke, tuh. Udah makan dong Abang Jedin? Udah makan belum? Udah. Udah, makannya Sini, pakai sini. apa? Makannya pakai apa, Bang? Nasi ya? Sini duduk. Mana yang sakit dek? Om, dengerin duduk apa? duduk aja dulu. Om mau periksa telinganya, boleh? Good. Om periksa pakai ini boleh? Nih. Ya boleh lah, ini kan center doang tuh dia tuh, udah centernya tuh. Boleh? Om periksa dulu ya, kan katanya kupingnya Abang Jeden kan sakit. Om periksa geli-geli aja sedikit, aman sih Bu. Telinganya masih bagus. Oh.
Sebelah lagi. Enggak bau. Sebelah lagi. Telinganya ada dua, yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, Om lihat dulu. Oke. Ini sih ini banyak kotorannya. Nanti coba diberesin aja. Saya rasa bisa ketemu dokter THT. Jadi kalau pada anak-anak, kalau emang ada kotoran telinga, jangan dikocak-kocak atau jangan ditarik bat, jangan, nggak boleh, takutnya itu bisa melukai. Aku yang karakin nggak boleh. Jangan ya. Saran dari saya, takutnya tidak direkomendasikan orang tua untuk masukin benda apapun ke telinga anak gitu. Takutnya ada bikin luka di biang telinganya, itu jadi masalah. Kalau jadi infeksi. Jadi maksud saya kalau emang untuk membersihkan, ketemu dokter THT untuk memastikan. Di sini ada. Di sini ada. THT anak atau THT? THT biasa pun juga nggak masalah. Gitu. Nanti dia punya alat yang bisa buat nyedot tuh, biar lebih nyaman. Apa tuh? Coba lihat mana? Ada apanya Mbak? Coba lihat tuang, lihat tuang, lihat tuang. Oke, ini nggak betul, ini mah alergi. Lagi ya? Yes, sama ini nih, tangannya resen, ngegaruk mulu pasti. Kanannya sebelah kirinya ada nggak? Sama nih juga. Udah mulai ada juga sedikit nih. Yes. Kayak eksim nggak sih? Iya. Turunan aku ya eksim. Om periksa hidungnya sama mulutnya. Hidungnya dulu. Ini mah. Mimis. Iya, mimisan. Pertama gini, mimisan paling banyak berhubungan sama apa? Yang namanya picking nostril. Jadi anaknya sering ngupil. Ya, bukan ngupil, bukan gini ya, tapi begini paling sering nih. Atau dia begini nih. Jadi intinya ada tindakan dari tangan ini, entah mau begini, entah begini, entah begini, yang akan membuat gesekan di hidungnya dia. Nah, lapisan hidung itu nggak kayak di kulit. Kulit itu kita bolak-balik gesek-gesek ini nggak ada masalah. Tapi kalau hidung bolak-balik begini, nah bisa bikin namanya luka, yang akan bikin namanya mimisan. Ya, jadi kunci utama adalah diberesin hidungnya. Ya, hidung dia ini gatel, biasanya berhubungan dengan namanya reaksi alergi. Oke, hati-hati, terutama satu ya, bulu binatang. Oke, jadi tidur sama anjing sama kucing nggak? Oke, hati-hati ya. Karena takutnya si bulu binatang itu terhirup, membuat hidungnya gatel, anaknya begini mulu nih. Jadi jangan berharap mimisan hilang kalau bulu binatangnya masih ada. Gitu. Yang kedua, berhubungan dengan yang namanya tungau. Nah, tungau itu hidupnya kebanyakan itu tungau itu kayak Jadi kasur, boneka, selimut, coba diberesin. Oke. Soalnya kalau itu terserah, kaos bang ini apa serban, kalau dia terhirup akan merangsang anak ini jadi alergi, gatel begini terus. Ya, jadi makanya usul saya itu dibereskan. Tuh, ya ini khas banget anak-anak alergi nih. Alergi ya? Yes. Aku alerginya sama kayak aku, alerginya parah juga. Nah, memang kalau mamanya ada alergi, anak ini punya peluang besar untuk alergi. A yang besar, lidahnya keluarkan. Itu aja. Oke. Taruh bang. Wah, pinter banget coy. Jangan digigit. Buka deh. Oke, aman dulu, nggak besar bu, aman. Aman ya? Good. Jadi maksudnya, nah, nanti jikalau anaknya ada mimisan lagi, kan kalau dulu kita diajarin ngedangak begini nih, itu salah. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi yang dilakukan, cukup anak ini duduk gitu ya, dan dia menunduk, kemudian ibu tekan, maaf bang, aja dan nih, tekan yang ininya, cep. Oh gitu. Suruh dia nafas melalui mulutnya dia. Nafas deh. Ya ntar, pokoknya gitu ya. Tadi Buat tes dulu. Oke, gitu ya. Oke, maksudnya itu. Jadi kita harapkan kalau kamu netes tuh darahnya gitu, mimisan, ditekap hidungnya gitu ya. Aku panik dong. Ya, oke, ya makanya saya kasih tahu nih. Jadi kalau dia ada mimisan lagi, cukup dudukan, nundukkan, dan pucat sih hidungnya dia. Nanti hitungan 5-10 menit dia akan berhenti dengan sendirinya. Ya, titipannya itu. Oke. Yang dievaluasi adalah kejadian apakah ada pucat atau ada pusing pos mimisan. Oke, kalau nggak ada pusing, anaknya masih petakilan kayak gini, harusnya Yang penting aman. anak aktif ya. Kalau anak sama anak masih aktif itu aman. Iya, aman. Oke, dok, Ya, satu lagi dok. Anak aku katanya hiperaktif dok. Oke, Bu. Gini, semua anak dari usia 2 tahun Dengerin nih. itu benar aktif, Tuh. tapi harus ada aturan. Betul. Aturan itu yang harus disepakati oleh anak ini sama ibunya, Betul. gitu, termasuk orang lain di rumah. Jadi menurut saya adalah yang penting, kalau namanya anak, dia namanya lari-larian segala macam, semua anak pasti akan seperti itu. Usia segini lagi ekspor segala macam. Tapi yang tidak boleh adalah lagi main nih, megang HP atau megang apapun, tiba-tiba tipu. Nah itu nggak boleh. Iya, itu Gitu. gimana? Nomor 1 adalah kasih tahu aturan. Saya akan bilang semua anak itu namanya anak usia 2 tahun itu pintar diajak ngobrol.
Iya. Kasih tahu. Saya akan bilang gini Bu, contohnya adalah kalau ibu pengen sesuatu, misalnya pengen lepas nenek, pengen lepas pampers misalnya, termasuk kayak aturan tadi, waktu yang paling tepat untuk ngasih tahu anak ini adalah saat dia tidur. Tuh, bener kan gue? Shh, tahan dulu, Oke. selesai. Iya. Jadi, misalnya jam 9 dia tidur, setengah 9 masuk. Kasih Ngobrol, tahu anak kan? ini, ngobrol. Nggak boleh Bang, ya lempar-lempar. ya, lempar-lempar terus diomongin bolak-balik gitu. Dan kalau dia masih melakukan tindakan tersebut, ya sampai mencederai orang lain, kasih hukuman. Hukuman. Iya, apa? Gitu. Hukuman apa? Saya biasanya, jujur Bu, Tapi saya nggak boleh dipukul dong. tidak. Nggak Bu, disabet dong. saya tidak akan melakukan seperti itu. Nggak akan saya pukul-pukul, nggak akan saya cubit-cubit, enggak. Kita udah sepakat nih, kita harus punya kesepakatan gitu sama anak ini. Karena bisa diajak ngobrol kan. Kalau kamu pukul-pukul, kamu lempar-lempar, kamu kan saya hukum. Cukup lo duduknya di situ. Kalau saya biasanya, saya taruh kamar mandi, saya duduk di kamar mandi, depan kamar mandi gini. Lu nangis-nangis bodo amat terserah lu. Iya, itu hukuman kamu. Dia kan nangis, lama-lama dia berhenti, selesai. Oke. Baru kita kasih tahu. Oke. Ya. Jadi kalau kita sepakat ya bahwa kamu boleh main, boleh apapun, tapi nggak mencederai orang lain. Coba aja. Oke. Lama-lama dia akan paham. Gitu ya. Jadi maksud saya, namanya aktif itu wajar. Semua anak pasti akan aktif usia segini. Tapi nggak hiperaktif kan, Dok? Tapi harus ada aturan. Kalau tadi hiperaktif, itu bisa dinilai nanti setelah usia 4 tahun. Oke. Tuh, dengar tuh. Umur 4 tahun belum bisa dinilai. Ya, Hiperaktif tapi apa balik enggak? lagi saya bilang tadi ya, yang penting anak ini masih bisa diatur dan semuanya Oke. bisa ada kesepakatan. Bisa diomongin. Iya, itu aja yang penting, harus ada aturan dan harus bilang sama dia ada namanya reward and punishment. Iya. Nggak masalah gitu. Kalau- Saya pun juga sama Bu, saya punya anak kalau emang dia salah, saya kan bilang itu salah. Heeh. Gitu. Kalau emang itu dia salah dan sudah ada kesepakatan untuk ngasih hukuman, ya hukumannya dilanjutkan. Iya. Oke, sama ini Dok, sorry. Kalau misalkan dia kan lagi tantrum, biasa kan? Aku diemin. Oke, gini. Tadi ya. Dulu, periksa dulu. Mantap, ini bagus aja. Bu, nanti saya ada semprotan hidung nggak? Ada. Ada. Yang seri itu dirutinkan aja. Iya. Ya. Sama saya coba tambahan buat ngurangin si alergi. Oke. Nah, Bu, namanya tantrum itu wajar. Usia 18 sampai usia 40. Ya, jadi masih panjang nih. Nah, bener. Akan berulang gitu. Dan tantrum itu bisa dua hal kan. Tantrum itu gara-gara apa? Karena gua nggak bisa ngomong, jadi orang lain nggak paham. Atau yang kedua, anaknya udah ngomong, tapi keinginannya nggak terpenuhi. Iya. Ngamuk lagi ya. Iya. Semua anak pasti kan begitu, Iya. karena dia belum bisa mengelola emosi. Iya. Akhirnya dia ngamuk, digoser-goser di bawah. Iya. Kalau cuman goser-goser doang, it's okay. Biarkan dia nangis, goser-goser, Aku diemin biasanya. diemin aja, bener. Ibu kan lihat, di 5-10 menit awal dia kan naik, setelah itu dia turun. Fase turun itu baru kita hadir. Nah, saat dia goser-goser, singkirkan benda-benda yang berbahaya. Iya. Jadi kalau dia nangis doang, goser-goser, dan itu di rumah, biarin aja dulu. Iya. Tongkrongin sampingnya dia, biarin dia menguatkan dulu. Setelah itu dia diam, dia turun, baru kita hadir gendong. Oke. Abang marah ya, kesel ya, diajak dia akan ada kata afirmatif. Nah, tapi kalau dia lagi ngamuk-ngamuk sambil lempar-lempar, sambil pukul-pukul kayak gini, langsung stop, alihkan. Oke. Termasuk kalau dia ngamuk-ngamuknya di luar rumah, di mall, dimanapun lagi ngamuk, langsung alihkan. Karena itu bukan tempat yang wajar. Oke. Gitu ya. Jadi maksud saya adalah yang namanya tantrum usia segini itu wajar banget. Tapi harus tahu tempatnya, harus Iya. tahu aturannya. Itu maksud saya. Oke. Ya biasa kalau dia tantrum aku diemin dulu Bener. sampai dianya Dia reda turun sendiri. gitu ya. Nah, Terus baru aku kita kasih taunya malam. Oke. Saran saya intinya gini Bu. Kalau dia sudah reda, itu waktu yang paling tepat sebenarnya. Langsung. Yes. Yang kedua adalah kasih kata-kata jangan ngejudge. Jadi jangan abang sih gini jangan gitu loh. Ya, kamu marah ya, kamu kesel ya. Ya udah sabar dulu ya, Bang ya. Iya, jadi ini kata-kata yang support dia, yang afirmatif gitu. Iya. Itu maksud saya. Tapi kita nggak boleh bentak-bentak dia, bener kan? Dok? Iya Bu, emang tidak saya itu nggak bentak kan gitu, nggak bentak, cukup sih bilang kasih tahu. Gitu. Saya juga sama Bu, anak saya lagi kesel segala macam silakan aja mau marah-marah, tapi kalau udah waktunya selesai ya selesai. Iya, tapi kalau di bentak-bentak itu kan dipukul nggak boleh dong. Tidak, saya Bu, saya Tapi dia bilang, tahu nggak? saya tidak ada pukul-pukulan, tidak aja ngomong keras. Kalau emang kamu salah, ya sudah, saya kan taruh. Saya kasih waktu, biasanya kalau anak saya sendiri, Bu, kalau emang saya di luar dari aturan, sudah 3 kali saya ngomong seperti itu, dan dia masih melakukan seperti itu, udah saya bilang, kasih hukuman. Hukuman saya cuma taruh di pojokan, saya duduk sampingnya dia. Jadi dia mau nangis segala Oh, macam. dokter ikut ini duduk sampingnya. Iya, jadi dia di pojokan nih, dia dudukin, saya bisa taruh meja, atau bisa taruh kamar mandi, dia duduk depan kamar mandi, saya nggak tinggalin dia, saya dudukin aja. Saya duduk situ, dia nangis goser-goser, dia nangis diemin aja dulu. Setelah dia baru kita hadiah.
Oke, setelah dia lega, pokoknya intinya kalau lagi tantrum kan cuma diajak ngomong ya? Iya, ibu mau ngomong setinggi apapun sama, anak lagi ngaco. Ah. Ya akan nyambung. Ah. Biarin aja dulu, yang penting nggak pukul-pukul, yang penting nggak lempar-lempar gitu Oke. aja. Tapi pintar kan dok, anakku dok? Ibu, mau usia 2 tahun dengan dia bisa ajak ngobrol bolak-balik kayak begini, udah aman anak ibu. Oke, aman ya. Tuh, pintar Iya. guys. Yang penting ada aturan. Iya, Nah, aturan itu yang harus nggak boleh deh. disepakati bersama. Ini aja nih, Oh, no. ada ini aja nih. Bu, nanti saran saya supaya nggak mimisan nggak berulang. Dan iya, Nggak boleh nih. borosin. Nih bang, bang, abang boleh. Nah, capek di sini. Coba capek. Nah, 1. Nah, bisa diajarin. Coba. Ya. Oke, balik lagi jam di atasnya. Paham anaknya. Paham. Pintar tuh. Satu kertas satu aja. Iya. Coba dokter biarin dok, jangan Oke. tantrum, jangan ngamuk-ngamuk. Enggak mau. Bu, Tuh dengerin om dokter. sabar. Oke? Ya. Sabar deh. Ya, tos dulu high five dulu lah. Tuh, anak-anaknya bisa diajak ngobrol. Yuk dek. Dah, Bu. Jadi mau Titipan disuntik. gitu ya. Jadi disuntik kan nih dok? Mau suntik? Oh, nggak ada suntikannya. Bu, kita ketemu Juli 26. Oke, Juli ya. Karena tinggal ulang influenza tadi itu anak ibu bulan 7 25. Berarti kita ketemu untuk vaksin di bulan 7 26. Iya, oke. Jadi saya nggak ngasih vaksinasi untuk hari ini, tapi ngasih obat aja seperti itu. Salep ya dok, yang penting. Oh, salep itu saya siapin. Ya. Salep itu penting. Dia sering ini kan sering eksim. Iya. Eksimnya lumayan parah. Yes. Bu, alergi anak ibu tuh. Hah? Sama kayak Iya, aku, iya. pokoknya. Itu aku juga tuh eksim di kepala aku. Seboroid. Iya, betul. Nah. Topik. Iya. Ada apa nih? Itu ada Baymax. Ya. Nanti pernah ketemu kan? Oke. Nanti kita ketemu di bulan Juli ya buat vaksinnya ya. Iya. Ya. Oke. Sehat selalu ya Bang Jaden ya. Oke, berarti anak aku ini dok ya, nggak bandel ya dok ya, aktif. Ya, insya Allah aktif. Tadi saya berarti kalau kita harus tahu namanya aturan. Oke, sip. Makasih Ya, dok. sehat selalu ya. Mau Bye-bye. dicus katanya. Hah? Mau dicus? Enggak, orang nggak ada. Nggak ada, Udah Pak. vaksin, vaksinnya 3 bulan lagi. Oh, mau disuntik? Oh, mau disuntik? Enggak ada, Bu, nggak boleh. Nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh, ntar ya sesuai jadwal aja ya. Tuh, Ya, sudah sesuai jadwal. jadwal. Masa ini bayi minta dicus? Oh, dadah. Nah, pintar sehat selalu ya Bang Jaden ya. Ya, makasih ya dok. Monggo sama-sama. Oh, mau dicus, katanya mau disuntik. Foto sama dia dong, Mami. Mau disuntik katanya. Ini kamu kan dari bayi. Masa bayi minta dicus, minta disuntik? Nggak boleh. Sini dia Mami Jaden ya. Ini mau minta datang. Allahu Akbar. Mau foto. Sini Dede mau foto tuh ontinya tuh. Tuh. Lihat tuh. Jalan. Udah paham deh, satu udah. Apa nih? Ada apa nih? Oh, udah. Terima kasih. Ada apa nih? Ini untuk ini berat-berat makannya kayaknya. Banyak ya? Makannya banyak ya? Danendra. Dek. Danendra. Dan Jaden. Awas deh jatuh deh. Oke guys, kan kita bayar ya guys ya. Dan Nendra silakan. Dek. Oke guys, kan kita bayar ya check up Jaden mimisan ya guys ya. Lu Jaden. Dia udah gede ya. Mau bayar? Bayarin dong. Nih guys ya, anak gua cek mimisan aja langsung gua bawa ke dokter ke rumah sakit. Coba lu bapak main udang, mimisan dibawa ke dukun kali lu rasa. Ya kan yang gocap 3 kali datang. Oh, gua langsung 1,5 jadi periksa biar anak gua sehat. Kayak beda sama bapak main udang, beda jauh. Anak Neni. Gua nggak ngerti apa ya guys ya. Gua nggak benci sih sama dia sih, cuma bingung aja dia habis oksigen di bumi kayaknya kelamaan. Yang bayar saya kalau bapak main udang. Gue yang bayar semuanya. Sekolah juga gue, dokter juga gue. Nggak masalah. Yang penting rezeki lancar. Amin. Arhoba. Dulu sepatunya. Tapi udah masa. Oke. Ini kayak menang tuh ya. Yang obatnya doang kan, obatnya juga gue ya. Nanti aku ya. Terima kasih ya. Yuk, pulang yuk live yuk. Cepetan. Kamu mau yang mana? Udah ambil. Ini tuh, mau yang mana? Jadi mau yang mana? Jadi mau yang mana? Nih, sini bayar dulu ya. Ini cepetan nih.
Surabaya. Ada. Dipanggil belum? Belum. Iris ya. Ada 4 item ya, totalnya Duduk. Bisa nutup ya? Ya. Dah, kunci. Silakan keluar gitu. Silakan keluar gitu deh. Silakan keluar. Silakan keluar. Bajunya. Yuk. Masuk kita satu. Kita masuk. Satu. Ya. Masuk. Silakan masuk. Yuk. Udah. Gimana? Jadi pintar. Kai. Ah? Yes. Yang pencet lagi nanti nggak bisa berbalik. Udah, ayo tinggal udah mau Udah, terbuka, udah mau terbuka, yuk. Cheat. Tuh, ayo. Cheat. Udah bunyi. Tiung. Ini apa nih, Dek? Ada apa nih? Mana? Adi. Udah nyampe. Ayo. Bye. Udah terbuka. Sampai. Bye. Ayo.